Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Trio Oktaviana dengan nomor pokok mahasiswa 19130237 dari kelas 3A ingin menayangkan materi titrasi asam basa kuat guna memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Berikut KD dan indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lumayan baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba cermati wacana yang Ibu berikan berikut. Berdasarkan wacana tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Jadi penetralan asam itu menggunakan basa ya, Bu? Oke, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bu, bagaimana cara melakukan titrasi untuk menentukan kadar basa pada obat mah ya, Bu? Pertanyaan yang bagus. Untuk jawaban pertanyaan pertama, benar sekali nak, untuk menetralkan asam kita membutuhkan basa. Basa untuk menetralkan asam ini ada kadarnya. Nah, untuk menentukan kadar, kita bisa melakukan percobaan titrasi asam basa. Percobaan asam basa ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Veronica. Titrasi umumnya ada 3 jenis, yakni titrasi asam basa kuat, asam kuat basa lemah, dan asam lemah basa kuat. Di sini kita akan melakukan titrasi asam kuat basa kuat. Sebelumnya, kalian bisa mengumpulkan tugas yang Ibu minta pertemuan minggu kemarin. Setelah Ibu koreksi dari semua tugas yang sudah dikumpulkan untuk alat, bahan, dan prosedur percobaan sepertinya masih kurang tepat. Kita akan melakukan percobaan dengan alat, bahan, dan prosedur percobaan yang Ibu punya ya. Baik, Bu. Oke, setelah kalian melakukan percobaan dan menuliskan hasil percobaannya ke dalam tabel lembar kerja praktikum, coba salah satu kelompok membacakan hasilnya. Baik, saya akan membacakan data hasil percobaan hari ini. Pertama, volume NaOH sebesar 15,4 ml. Volume HCl-nya sebesar 10 ml. Lalu yang kedua, volume NaOH sebesar 15,6 ml. Lalu volume HCl-nya sebesar 10 ml. Jadi rata-rata volume NaOH sebesar 15,5 ml dan rata-rata volume HCl sebesar 10 ml. Sekali datanya. Nah,
Dari percobaan yang kita lakukan tadi, larutan NaOH merupakan larutan titran dan HCl merupakan titrat. Adakah yang tahu apa itu titrat dan titran? Saya, Bu. Jadi, titran yaitu zat yang konsentrasinya diketahui, sedangkan titrat adalah zat yang konsentrasinya belum diketahui, Bu. Oke, tepat sekali Salsa. Lalu pada percobaan tadi terjadi perubahan warna indikator nih. Nah, harus dihentikan titrasinya. Itulah yang disebut titik akhir titrasi. Adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan apa ya titik akhir titrasi itu? Saya, Bu. Titik akhir titrasi adalah saat berhentinya titrasi dan proses titrasi harus dihentikan, Bu. Sepertinya kurang tepat ya. Jika seperti itu, kita tidak tahu dong kapan saat dimana kita menghentikan proses titrasi. Bukan begitu? Iya, Bu. Jadi, bagaimana ya simpulan yang benar? Titik akhir titrasi adalah saat berhentinya titrasi dan proses titrasi harus dihentikan, Bu, yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Tepat sekali ya. Tadi tujuan kita melakukan percobaan ini untuk mengetahui konsentrasi dari HCl. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi HCl dari titrasi dengan menggunakan data yang telah diperoleh melalui persamaan reaksi dan perbandingan koefisien. Adakah yang bisa menuliskan persamaan reaksi pada percobaan tadi? Saya, Bu. Oke, persamaan reaksinya udah benar ya. Setelah mendapatkan hasilnya, kita dapat melakukan perhitungan berapa konsentrasi HCl berdasarkan hubungan berikut. Oke, coba salah satu kelompok tuliskan hasil perhitungannya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah perhitungannya ada yang berbeda? Kelompok kami, Bu, hasilnya 0,165, Bu. Jika selisihnya hanya sekitar 0,01, maka masih bisa dibilang sama ya, Nak. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Baik, selain titik akhir titrasi, ada pula titik yang menunjukkan mol di mana masing-masing titrat dan titran habis bereaksi atau tidak dalam jumlah berlebih, yang disebut titik ekivalen. Adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan apa itu titik ekivalen? Oke, Ibu akan buat analoginya. Misal ada NaOH 0,01 mol dititrasi dengan HCl dan habis bereaksi dengan HCl sebesar 0,01 mol. Apakah ada yang sama pada analogi di atas? Ada, Bu. Pada bagian yang mana ya? Jumlah mol yang ada pada titran dan titrat, Bu. Betul. Jadi bagaimana kesimpulannya? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Jadi, titik ekivalen adalah keadaan di mana jumlah mol titran sama dengan jumlah mol titrat, Bu. Tepat sekali. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita membuat kurva titrasi, maka Ibu akan menayangkan kurva titrasi. Berikut kurva titrasinya. Adakah yang ingin ditanyakan terkait kurva titrasi yang sudah Ibu tampilkan? Saya, Bu. Bagaimana cara membaca kurva titrasi itu ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus, Dela. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Dela? Saya, Bu, ketika volume NaOH ditambahkan sedikit demi sedikit, pH campuran mengalami kenaikan pH. Namun, pH berubah drastis saat volume NaOH 50 ml, Bu. Dan dapat dilihat pada titrasi HCl dan NaOH
yang merupakan basa dan asam kuat memiliki pH sebesar 7 atau netral. Oke, benar sekali jawaban Ronald. Adakah yang dapat menyimpulkan apa itu kurva titrasi? Sepertinya tidak ada yang bisa menjawab ya. Pada kurva tadi terdapat perubahan, bukan? Perubahan apa ya kira-kira? Perubahan pH, Bu. Benar sekali. Jadi, bagaimana ya kesimpulannya? Kurva titrasi adalah grafik yang menyatakan perubahan pH pada proses titrasi asam basa. Yap, benar sekali. Setelah kalian mencermati wacana tentang obat mah dan melakukan percobaan, adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan terkait apa ya itu titrasi asam basa kuat? Saya, Bu. Jadi, titrasi asam basa kuat adalah metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi asam kuat dengan menggunakan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya, maupun sebaliknya. Yap, benar sekali nak, tapi sepertinya kurang sedikit lagi. Kita menggunakan indikator bukan untuk menentukan titik ekuivalennya? Benar, Bu. Jadi kesimpulannya bagaimana ya? Saya Bu, jadi titrasi asam basa kuat adalah metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi asam kuat dengan menggunakan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya, atau sebaliknya, di mana penentuannya dibantu oleh indikator sampai tercapai titik ekuivalen, Bu. Tepat sekali. Jadi, dengan menggunakan titrasi ini, kita dapat mengetahui konsentrasi atau kadar suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya dengan menambahkan atau mereaksikan larutan baku, yang mana larutan telah diketahui dengan tepat konsentrasinya, ke dalam larutan lain dengan bantuan indikator sampai tercapai titik ekuivalen. Jadi, titik akhir titrasi tadi itu hanya sebagai penunjuk saat ekuivalen. Sepertinya sudah waktunya jam istirahat ya. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya tentang asam kuat basa lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.